Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Saat ini kita akan melanjutkan materi bab 2 kita yang berjudul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum lanjut ke materi, Bapak sebagai guru kembali mengingatkan kepada kalian semua agar senantiasa menjaga protokol kesehatan kita di tengah COVID-19 yang semakin menyebar, yang semakin membara di seluruh wilayah negara Republik Indonesia saat ini. Oleh karena itu tetap menggunakan masker ketika berpergian, tetapi kalau bisa lebih bagus di rumah saja, stay at home. Kemudian menjaga jarak dan jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Baik, pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, materi bagian B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pertama kita akan membahas dulu tentang status warga negara Indonesia. Oke, jadi seperti apakah orang yang disebut sebagai warga negara Indonesia? Ya, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi diingat, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Siapakah yang disebut sebagai warga negara Indonesia? Ada banyak sekali ya yang orang disebut sebagai warga negara Indonesia. Ya, yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Nah, undang-undangnya tadi berlaku di tahun 2006. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, artinya sebelum undang-undang tersebut berlaku, maka semua orang yang telah menjadi warga negara Indonesia, maka otomatis orang tersebut adalah warga negara Indonesia. Ya, misalkan Pak Herwan, nah Bapak sendiri itu di tahun 2006 itu sudah memiliki KTP, ya sudah menjadi seorang mahasiswa. Nah, itu artinya karena Bapak sudah punya KTP dan status KTP Bapak adalah warga negara Indonesia, maka otomatis saya adalah warga negara Indonesia karena sudah menjadi warga negara Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi. Berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Nah, jadi kalian otomatis adalah warga negara Indonesia walaupun belum memiliki KTP, belum memiliki status resmi sebagai warga negara Indonesia. Tetapi karena ayah dan ibu kalian adalah WNI, maka otomatis kalian pun adalah seorang warga negara Indonesia. Berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Jadi walaupun kalian misalkan menikah dengan orang asing, ya entah kalian ini laki-laki atau kalian ini perempuan, maka ketika kalian menikah dengan orang asing, maka jangan khawatir, anak kalian tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Berikutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Berikutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Berikutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Berikutnya, anak yang baru lahir
yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan seorang anak ya di pinggir jalan misalkan, dan kita tidak tahu ayah dan ibunya ini di mana, maka anak tersebut tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya walaupun mungkin anak tersebut wajahnya tidak seperti wajah orang Indonesia, ya misalkan rambutnya pirang ya dan lain sebagainya. Tetapi karena ayah dan ibunya tidak diketahui, maka secara otomatis anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Nah, inilah kebaikan daripada peraturan di negara Republik Indonesia. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Berikutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang terakhir, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ya, nanti ada 4 materi yang akan kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Negara-negara di dunia memiliki peraturan tersendiri tentang kewarganegaraan. Secara umum, secara global, negara di dunia terbagi atas 2 asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, kalau asas ius soli berarti asas yang menetapkan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, contohnya ini di negara-negara yang berwarna biru, rata-rata di benua Amerika, ya sebagian ada di Eropa, Afrika, dan di Australia. Ya, tetapi kalau di Australia ini warnanya masih biru muda, itu artinya asas ius solinya itu terbatas atau dengan syarat, ya, dengan syarat. Nah, kalau yang warna biru tua ini tanpa syarat. Jadi siapapun yang lahir di negara-negara yang menganut asas ius soli, ya misalkan di Amerika Serikat yang mereka tidak memiliki syarat. Nah, siapapun yang lahir di Amerika Serikat maka otomatis akan menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, sedangkan negara seperti Australia misalkan, kalau Australia itu harus ada syarat. Nah, syaratnya orang tuanya harus tinggal di Australia. Orang tuanya telah misalkan bekerja di Australia, ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua adalah asas ius sanguinis. Nah, kalau asas ius sanguinis itu adalah asas yang menyatakan bahwasanya warga negara itu, kewarganegaraan itu ditentukan oleh keturunan, seperti itu. Artinya tidak peduli lahirnya di mana, tetapi yang dipedulikan adalah orang tuanya berasal dari mana. Nah, ini asas ius sanguinis. Jadi berdasarkan keturunan. Misalkan yang menganut asas ius sanguinis adalah orang Cina misalkan, orang Cina, orang Jepang, dan lain sebagainya. Nah, misalkan orang Cina ketika mereka menikah dan kemudian berpergian ke luar negeri, lalu anaknya lahir di Amerika Serikat, maka anak tersebut tetap diakui sebagai orang Cina. Ya, tetap diakui sebagai orang Cina. Kenapa? Karena Cina menganut asas ius sanguinis. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Orang Indonesia pun kalau misalkan ke luar negeri, kemudian memiliki anak di luar negeri, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya, karena Indonesia menganut asas ius sanguinis. Nah, kenapa muncul 2 asas ini? Nah, dulunya asas itu hanya ada 1, ya, yaitu asas ius soli. Ya, dulunya hanya ada 1 asas, yaitu ius soli. Jadi siapapun yang lahir ya di negara A, maka dia otomatis warga negara A. Kalau dia lahir di Arab, berarti dia warga negara Arab.
Kalau dia lahir di Jepang berarti dia warga negara Jepang. Kalau dia lahir di Indonesia berarti dia warga negara Indonesia. Tetapi karena perkembangan teknologi, ya salah satunya teknologi transportasi, sehingga orang begitu mudah dan cepat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, karena begitu mudahnya dan begitu cepatnya orang melakukan perjalanan ke luar negeri, ya kalau zaman dulu orang kalau pergi ke Mekah untuk naik haji itu butuh waktu tahunan. Nah, tetapi dengan adanya teknologi, maka perjalanan ke Mekah pun hanya dengan hitungan jam saja. Nah, itulah kenapa dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, maka mustahil bagi negara-negara di dunia menganut asas isoli. Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara di dunia menganut asas ius sehingga keturunan mereka tetap menjadi warga negara mereka. Ya, inilah contoh daripada negara-negara yang menganut asas ius soli. Oke. Kalian bisa baca ini sendiri. Ya. Bisa kalian post ya jika kalian ingin membacanya. Ya, tentu saja data ini masih belum lengkap. Artinya masih ada data-data yang bisa kalian cari, kalian tambahkan dengan mencari di Google dan lain sebagainya. Oke, berikutnya status kewarganegaraan. Nah, dengan adanya dua asas tadi, karena negara-negara tidak serempak, ada yang menganut asas ius soli dan ada yang ius sanguinis, maka status kewarganegaraan seseorang itu bisa menjadi apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan, bipatrid, memiliki dua kewarganegaraan, dan multipatrid, memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Ya, ini contohnya. Misalkan ada pasangan suami istri orang Amerika Serikat, ya. Yang mana orang Amerika Serikat ini di negara Amerika Serikat itu menganut asas ius soli, yaitu kelahiran. Tetapi pasangan ini kemudian berpergian ke negeri Cina, ya, ke negeri tirai bambu. Nah, ketika berada di Cina, sepasang suami istri ini kemudian memiliki anak di Cina. Nah, anak yang lahir di Cina ini, di negeri Cina, itu tidak diakui sebagai orang Cina. Kenapa? Karena Cina menganut asas ius sanguinis, yaitu melihat dari keturunan, melihat dari pertalian darah. Nah, karena kedua orang tuanya bukan orang Cina, maka otomatis di Cina anak ini tidak diakui sebagai warga negara Cina. Nah, sebaliknya di negara asalnya yaitu Amerika Serikat pun tidak mengakui ya anak ini sebagai warga negara Amerika Serikat. Kenapa? Karena anak ini lahirnya tidak di Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat menganut asas ius soli, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, inilah dilema sehingga akhirnya mengakibatkan seorang anak memiliki status kewarganegaraan apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, sebaliknya ini contoh yang berikutnya. Ini adalah orang Cina yang sebaliknya mereka pasangan ini kemudian berpergian ke Amerika, ya mungkin karena bertamasa atau bekerja. Nah, di Amerika Serikat mereka kemudian memiliki seorang anak. Nah, anak ini lahirnya di Amerika Serikat, maka secara otomatis anak ini memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Ya, karena Amerika Serikat sekali lagi menganut asas ius soli. Nah, tetapi karena anak ini keturunan dari orang Cina, ya kedua bapak ibunya adalah orang Cina, maka secara otomatis di Cina pun anak ini diakui sebagai orang Cina, ya karena Cina menganut asas ius sanguinis. Nah, sehingga akhirnya anak ini menjadi bipatrid, memiliki dua kewarganegaraan. Ya, jadi ini contoh daripada bipatrid yang memiliki dua kewarganegaraan.
Ya, atau bisa juga multipatrid, misalkan anak ini ketika dia dewasa dia misalkan menikah dengan orang Jerman. Nah, di Jerman misalkan ada sebuah aturan yang mengatakan siapapun yang menikah dengan orang Jerman maka secara otomatis akan menjadi warga negara Jerman. Nah, karena pemuda ini, ya anak ini, karena anak ini yang sudah dewasa kemudian menikah dengan orang Jerman, menikah dengan wanita Jerman, maka otomatis anak ini memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu warga negara Cina, warga negara Amerika Serikat, dan warga negara Jerman. Nah, ini adalah contoh daripada multipatrid. Nah, lalu sekarang kita masuk ke asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia menganut asas yang pertama adalah asas ius sanguinis. Jadi Indonesia menganut asas keturunan. Yang kedua, Indonesia menganut asas ius soli secara terbatas. Nah, jadi Indonesia tetap mengakui adanya asas ius soli. Jadi siapapun yang lahir di Indonesia itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Misalkan bayi yang kita temukan dan kita tidak tahu orang tuanya ada di mana, orang tuanya kewarganegaraannya apa, maka bayi tersebut menjadi warga negara Indonesia. Tetapi sifatnya terbatas. Artinya nanti kalau misalkan sudah diketahui keberadaan ayahnya, sudah diketahui kewarganegaraan orang tuanya, misalkan bukan warga negara Indonesia, misalkan warga negara Amerika, maka anak tersebut nanti ketika umur 18 tahun dia boleh memilih apakah tetap menjadi warga negara Indonesia atau ingin menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, yang ketiga, asas kewarganegaraan kita adalah asas kewarganegaraan tunggal. Artinya kita hanya menganut satu kewarganegaraan, jadi tidak boleh lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, yang berikutnya yang keempat. Nah, ternyata kita juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Artinya kewarganegaraan ganda pun masih kita akui, tetapi sifatnya terbatas. Misalkan ketika ada orang Indonesia suami istri yang berpergian ke Amerika Serikat karena pekerjaan atau berwisata, kemudian anaknya lahir di sana, maka anak tersebut itu mau tidak mau, suka tidak suka memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi sifatnya terbatas. Sampai nanti umur 18 tahun anak tersebut memilih apakah ingin tetap menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, inilah kebaikan daripada pemerintah negara Indonesia, aturan-aturan di negara kita yang masih mengakomodir asas ius soli terbatas dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ya, berikutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi WNI. Nah, jadi kalau ada orang luar negeri, orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia itu boleh, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk menjadi warga negara Indonesia itu ada 2 cara sebetulnya, ada 2 solusi. Nah, ada solusi biasa, ada solusi luar biasa. Ya, solusi biasa adalah solusi yang disebut dengan naturalisasi, ya, naturalisasi biasa. Nah, untuk naturalisasi biasa itu warga negara asing itu harus memiliki beberapa syarat sehingga dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, dia berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, jadi kalau misalkan pun belum 18 tahun tapi sudah menikah, maka boleh menjadi warga negara Indonesia. Berikutnya, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, jadi kalau dia di Indonesianya full, ya maka syaratnya cukup 5 tahun. Tetapi kalau orang asing ini tidak berturut-turut, artinya sewaktu-waktu pergi lagi ke Amerika, kemudian sewaktu-waktu kembali lagi ke Indonesia, lalu kemudian pergi lagi ke Amerika, kemudian balik lagi ke Indonesia,
Maka karena tidak berturut-turut, maka syaratnya menjadi 10 tahun. Berikutnya syarat yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya tentu saja karena dia ingin menjadi warga negara Indonesia, tentu harus mengakui dasar negara kita. Berikutnya, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. Berikutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Nah, jadi kalau misalkan gara-gara menjadi warga negara Indonesia, dia menjadi 2 kewarganegaraan, maka Indonesia tidak mengakui. Oleh karena itu, kalau dia ingin jadi warga negara Indonesia, maka orang asing tersebut harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Berikutnya, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Nah, jadi boleh dia bekerja atau dia sudah punya usaha, ya bisnis di Indonesia. Tetapi kalau masih pengangguran, tidak punya penghasilan, maka negara kita tidak akan bersedia ya menjadikan orang asing tersebut sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, berikutnya naturalisasi dengan cara istimewa. Nah, kalau yang tadi dengan cara biasa, persyaratannya begitu banyak, tetapi yang kedua, ini naturalisasi istimewa yang tidak perlu dengan syarat-syarat seperti sebelumnya. Nah, tetapi untuk menjadi naturalisasi istimewa, tidak semua orang asing bisa mendapatkan naturalisasi istimewa. Artinya orang tersebut harus memiliki jasa yang besar buat negara kita, sehingga negara kita kemudian memberikan keistimewaan kepada orang tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, contohnya adalah pemain bola kita Irfan Bahdim atau Christian Gonzalez, yang mana mereka ini menjadi warga negara Indonesia itu dengan melalui jalur naturalisasi istimewa. Ya, tetapi dengan catatan bahwasanya ketika dia diberikan naturalisasi istimewa, orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan ganda, maka orang tersebut bisa diberikan naturalisasi istimewa. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Oke, tentu orang asing bisa hilang kewarganegaraan Indonesianya. Bahkan kita sendiri sebagai orang Indonesia, jangan dikira kita akan tetap menjadi warga negara Indonesia ya selama-lamanya. Jadi, kita pun sebagai warga negara Indonesia itu bisa kehilangan kewarganegaraan kita jika kita melakukan sesuatu hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Apakah hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia? Ya, diantaranya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ya, artinya memang kita lah yang ingin berpindah menjadi warga negara asing. Ya, misalkan artis kita Anggun. Nah, Anggun dia ingin go internasional sehingga berpindah kewarganegaraan. Kalau tidak salah, Anggun memilih kewarganegaraan Prancis. Kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Oke, berikutnya dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Berikutnya, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Berikutnya, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Ya, misalkan menjadi kepala dinas pendidikan. Nah, kepala dinas pendidikan di Indonesia itu tentu hanya bisa dijabat oleh warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau ada orang Indonesia yang menjadi kepala dinas pendidikan ya di negara asing, maka otomatis kewarganegaraan orang tersebut hilang sebagai warga negara Indonesia.
Berikutnya, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Berikutnya, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Tetapi berbeda kalau misalkan kita dipaksa untuk memilih presiden. Misalkan kita menjadi mahasiswa di luar negeri dan kita dipaksa untuk memilih calon presiden yang ada di luar negeri tersebut, maka itu lain hal. Tetapi kalau tidak dipaksa, maka kalau kita mencoblos ya presiden di luar negeri, ya maka dengan sendirinya kewarganegaraan kita menjadi hilang. Nah, inilah pentingnya kenapa kita mempelajari materi ini, agar nanti kalau kalian sewaktu-waktu ada rezeki kuliah di luar negeri, maka pastikan kewarganegaraan kalian tidak hilang hanya karena kalian melakukan kesalahan yang kalian tidak ketahui. Berikutnya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berikutnya, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Nah, jadi kalau kita tinggal di luar negeri, pastikan setiap 5 tahun sekali kita melapor kepada kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Baik, sekianlah materi pembelajaran kita saat ini. Luar biasa, materi bagian B ini memang sangat panjang ya, dan butuh pemahaman, sehingga materi tersebut perlu kita cerna dengan sebaik-baiknya agar materi tersebut bisa dipahami dengan baik. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan khilafan dalam penyampaian. Kita akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.